warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Terus hari ini kembali lagi kita belajar matematika tentang perbandingan. Terakhir kita udah belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Coba siapa yang masih ingat tentang perbandingan senilai? Jadi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Apa perbedaan yang signifikan dari sini? Kan kalau secara definisi doang, kalau senilai sama-sama naik ya, berbanding lurus, variabel A sama variabel B. Nah, untuk berbalik nilai, kalau variabelnya A yang naik, variabel B-nya turun. Oke. Terus gimana kalau kita ngidentifikasi permasalahannya di dunia? Sekarang kita masuk ke pembelajaran gimana sih kita mengidentifikasi perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, seperti biasa kita perhatikan dulu masalah yang ditujukan dari LKS ini. Oke. Jadi kan udah kita amati dulu ya permasalahannya. Sebuah pekerjaan dengan modal 10 juta dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 2 pekerja dengan upah sebesar 5 juta per orang. Pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari oleh 4 orang pekerja dengan gaji per orangnya yaitu 2.500.000 rupiah. Perbandingan apakah yang terjadi antara jumlah pekerja dengan jumlah hari serta jumlah hari dan gaji yang diterima pekerja, serta apa yang terjadi jika pekerjaan itu dikerjakan oleh satu orang? Ayo. Nah, sekarang kita ke kotak selanjutnya ya. Berdasarkan diskusi bersama kelompokmu, tuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan. Nah, coba kita himpun nih semua informasi dari kegiatan satu ini ya. Modalnya berapa? 10 juta. Berarti modalnya 10 juta. Terus waktu yang dikerjakan 6 hari, kalau yang ngerjainnya 2 orang. 3 hari, kalau yang ngerjainnya 4 orang. Nah, terus gajinya per orang, kalau 2 pekerja 5 juta, kalau 4 pekerja 2.500.000. Terus apa yang ditanyainnya? Hubungan apa, perbandingan apa yang terjadi antara jumlah pekerja dan jumlah hari serta jumlah hari dan jadi jumlah pekerja sama jumlah hari dan gaji, itu perbandingannya apa? Terus kalau pekerjaannya cuma dikerjain sama satu orang, gimana? Apa yang terjadi? Oke, kita lanjut. Terus tuliskan langkah apa yang kamu lakukan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Gimana coba kira-kira? Pertama, kita udah menghimpun informasi, itu langkah pertama kita kan. Terus kita mengidentifikasi masalah apa yang hendak diselesaikan. Terus kita cari tahu deh konsep apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita coba lihat di sini. Ya, kita coba pakai perbandingan ya. Karena emang masalahnya kita mau cari perbandingan apa. Jadi kita hitung dulu perbandingannya, apakah senilai atau berbalik nilai, dan nanti kita bisa tahu pekerjaan itu bagaimana jika diselesaikan satu orang, bagaimana kondisi lama selesainya, dan bagaimana gaji yang diterima oleh satu orang itu. Oke, kita ke page selanjutnya. Ini masih ada. Nah, sekarang kita ke membimbing penyelidikan.
Nah, di sini ada tabel yang harus kalian lengkapi kan. Jumlah pekerjanya 1 orang. Kita belum tahu nih lama harinya berapa, gajinya per orangnya berapa. Karena belum ada di informasi yang dari kegiatan 1. Terus yang kita tahu informasi itu cuman ketika jumlah pekerja terdapat 2 orang, lama harinya menjadi 6 hari dan gaji per orangnya jadi 5 juta rupiah. Kalau 4 orang yang bekerja, lama harinya jadi 3, gaji per orangnya 2.500.000. Coba apa hubungan yang didapat dari 2 ini? Dari jumlah pekerja dari 2 ke 4 itu nambah 2, atau bisa dikali lipatkan menjadi 2. Pokoknya nambah 2 aja ya. Terus kalau misalnya dari 6 ke 3 dibagi 2, 5 juta dibagi 5 juta ke 2.500.000 dibagi 2. Oke, berarti itu kita bisa perbandingan antara tadi ditanyainnya apa aja sih? Oh my god, sorry. Ditanyainnya tuh perbandingan jumlah pekerja dan jumlah hari. Jumlah pekerja dan jumlah hari. Coba, kalau pekerjanya nambah, harinya turun. Berarti itu kira-kira perbandingan senilai atau berbalik nilai? Apa yuk? Yeps, perbandingan berbalik nilai. Terus yang selanjutnya ditanyakannya apa? Jumlah hari dan gaji yang diterima pekerja. Hari dan gaji. Oke, kalau harinya menurun, gajinya pun menurun. Itu artinya perbandingannya adalah perbandingan senilai. Jadi karena lama harinya berkurang, gaji pun berkurang. Nah, terus kita bisa isi nih cara ngelengkapin tabelnya. Kita coba yang kalau ini kita ke yang jumlah pekerja 1 orang dulu ya, kan itu yang ditanyakannya. Kalau jumlah pekerja dari asalnya 2 ke 1 berarti dibagi 2 kan. Nah, lama hari tadi sama lama pekerja itu perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau misalnya pekerjanya dari 2 ke 1 dibagi 2, berarti yang dari 6 ke atasnya dikali 2, berarti lama hari jadi 12 hari. Nah, karena tadi lama hari dan gaji per orang itu perbandingan senilai, berarti kalau lama hari di 1 orang pekerja itu jadi dikali 2 jadi 12 hari, berarti gajinya pun jadi dikali 2 dari 5 juta, berarti 10 juta. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke grafik perbandingan jumlah pekerja dan jumlah hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian membimbing penyelidikan yang di kolom nomor 1 nih, yang grafik perbandingan grafik perbandingan jumlah pekerja dan jumlah hari. Step pertama, gambarkan garis koordinat dengan jumlah bekerja di sumbu X. Berarti kita gambar dulu nih. Itu garis Y, sumbu Y, ini sumbu X, kita taruh di sini Y, taruh di sini X. Nah, taruh di situ X. Terus katanya jumlah pekerja di sumbu X, jadi X sama dengan jumlah pekerja dan Y sebagai jumlah hari. Oke. Terus step kedua, kemudian tentukan titik koordinat sesuai tabel di atas. Nah, tabelnya kan tadi kita gambar aja di sini ya. Tabelnya jumlah pekerja kita sebut P aja ya. Oh, kita kan pakai jumlah cuman pekerja sama hari. P ini X, ini Y. Nah, ketika jumlah pekerjanya 1 orang, lama harinya
12. Ketika jumlah pekerjanya 2, lama harinya 6. Ini berbanding terbalik kan? Ketika jumlah pekerjanya 4, ininya ayo berapa yo? 3. Nah, boleh nggak nih kita tambah lagi koordinat yang lain? Boleh aja. Kita coba di kerjanya 3 orang nih. Berarti ini dikali 3 ke sini, berarti ini dibagi 3, berarti 4. Oke, cukup nggak sih sekarang koordinat segini? Cukup aja sih. Sekarang kita pindahin ke grafiknya ini ya. Kita titik di sumbu X dulu nih, ada 1, 2, 3, sama 4. Kira-kira ininya 1, 2, 3, 4. Oke, terus jumlah harinya di sumbu Y nya itu ada 3, 4, terus 6 dan 12. Oke, kita masuk ini titiknya. Ketika X 1, Y nya 12, berarti di atas ini nih. Terus ketika X nya 2, Y nya ada 6, berarti di sini kira-kira. Terus ketika X nya 3, Y nya ada 4, berarti di sini di sini. Dan ketika X nya 4, Y nya sama dengan 3, berarti di sini. Kita tarik deh garisnya. Cara inilah kira-kira grafik dari perbandingan berbalik nilai. Kelihatan kan? Semakin lama semakin kesana kan. Jadi nilai X semakin besar, nilai Y nya semakin kecil. Kalau ininya naik, berarti X nya semakin kecil. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu grafik perbandingan jumlah hari dan gaji yang diterima pekerja. Oke deh. Ini kita tulis dulu tabel 1, grafik 1 ya. Oke, kita ke grafik 2. Sama, kita gambar juga sumbu X sama sumbu Y sama sumbu X. Ini Y. Nah, kita sekarang pakai X nya sebagai itunya tuh, gambarkan garis koordinat dengan jumlah hari di sumbu X. Berarti X sekarang X itu harinya, Y itu pekerjanya. Y itu gajinya. Gaji. Oke. Nah, kemudian kita pakai tabel kayak gini lagi kan, antara hari dan gaji. Hari itu X, gaji itu Y. Nah, ketika kita lihat lagi di tabelnya, ketika harinya 12 hari, gajinya 10 juta kan. Gaji harinya 6 hari, gajinya 5 juta. Ketika harinya berapa nih? 3, gajinya 2.500.000. Oke, kita masukin ya. Atau kita bisa 2,5 juta kan, bisa kan? Nah, kita ini skala juta ya. Berarti ini dalam juta misalnya. Ini dalam juta. Kita masukin dulu sumbu X. Ada 3, ada 6, dan ada 12. Kita ke sumbu
sumbu Y ada 2,5, ada 5, dan ada 10. Kita pasangin nih. Yang 3 sama 2,5 ya. Yang 6 sama 5. Dan yang 12 sama 10. Coba kita garisin. Nah, anggap itu lurus. Ini grafik 2. Bisa perhatiin nggak? Ini ketika kalau X-nya semakin besar, Y-nya semakin kecil. Y-nya semakin besar, semakin naik, tapi X-nya semakin kecil. Bedanya sama grafik yang nomor 2, ketika X-nya membesar, Y-nya pun membesar, maka grafiknya berbentuk ke atas terus seperti ini. Oke, itu grafiknya. Terus kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, kita lanjut ke menyajikan hasil karya. Jadi, berdasarkan grafik 1 dan grafik 2, perbandingan hubungan di antara jumlah pekerja dan jumlah hari adalah, serta jumlah hari dan gaji yang diterima pekerja adalah, gimana coba kalau perbandingan hubungan di antara jumlah pekerja dan jumlah hari kan tadi berbanding terbalik ya. Jadi bentuk si grafiknya tuh melengkung gitu. Nah, kalau yang jumlah hari dan gaji yang diterima pekerja adalah berbanding lurus. Jadi semakin jauh semakin naik. Periksalah apakah ada perbedaan antara menggunakan grafik dan konsep perbandingan dalam penyelesaian masalah tersebut. Ada perbedaan nggak? Konsepnya sama sih. Malah grafik itu menguatkan konsep yang menyebutkan bahwa perbandingan berbalik nilai itu berbanding terbalik, sama perbandingan senilai itu berbanding lurus. Grafik itu yang menguatkan konsep itu. Jadi, berdasarkan kegiatan ini, perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai adalah itu. Jadi, kalau senilai semakin tinggi, kalau si perbandingan berbalik nilai semakin lama semakin mendekati sumbu X. Oke, selamat mengerjakan latihannya.